Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Puji Darmanto. Saya dari kelas MJ803. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Intelijen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis intelijen untuk optimalisasi penjualan UMKM PE Sedoyo. Nah, UMKM sendiri menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap lapangan kerja terbesar sehingga keberhasilannya penting untuk stabilisasi ekonomi. Namun, banyak UMKM belum memanfaatkan data secara optimal sehingga strategi pemasaran dan operasional masih berdasarkan asumsi dan pengalaman semata. Di sini, bisnis intelijen memungkinkan pemanfaatan data yang ada termasuk data sederhana dari media sosial dan transaksi untuk pengambilan keputusan yang terukur dan berbasis fakta. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu menggunakan data Instagram dan riwayat pemesanan P. Sadoyo untuk mengidentifikasi pola dan masalah peluang guna mengoptimalkan strategi penjualan. Nah, produk utama dari peyek sedoyo sendiri yaitu fokus pada peyek kacang dan peyek teri yang diproduksi secara tradisional dengan kualitas yang konsisten. Nah, berbasis di Jakarta, distribusinya bisa melalui Instagram sebagai kanal utama dan didukung dengan WhatsApp untuk komunikasi langsung dan katalog digital di Linktree. Nah, sistem pengirimannya sendiri dilakukan setiap 1 kali seminggu setiap hari Senin, sehingga stok dan produksi harus direncanakan dengan baik agar tidak kelebihan atau kekurangan. Nah, untuk sistem pengirimannya sendiri yaitu melayani konsumen rumahan, reseller kecil, dan pelanggan yang membeli paket hampers untuk acara tertentu. Kalau dilihat dari Instagramnya @sedoyo, total followersnya ada 78 followers dengan 18 postingan yang beragam berupa foto produk, video hampers Ramadan, testimoni pelanggan, dan promosi bundling produk. Nah, video terkait hampers dan bundling tersendiri, promo yang buy five get six atau beli 5 gratis satu menghasilkan engagement tertinggi yaitu lebih dari 150 likes dan lebih dari 15 komentar menunjukkan konten video lebih efektif menarik perhatian. Nah, untuk video dan testimoni pelanggan meningkatkan interaksi dan kepercayaan calon pembeli, sedangkan posting foto cenderung kurang interaktif kalau kita dilihat dari engagement Instagramnya Payek Sedoyo. Nah, untuk estimasi penjualan Pexedoyo sendiri menunjukkan tren yang naik turun ya, yang dipengaruhi aktivitas promosi dan momentum musiman. Kalau dilihat dari bulan Maret menjadi baseline awal dengan penjualan 40 pack tanpa promosi besar. Ini masih awal-awal ya gitu maksudnya eh, baru mulai produksi untuk bulan April mengalami lonjakan signifikan yaitu 70 sampai 80 pack karena promosi bundling dan momen Ramadan. Untuk bulan Mei menurun ke 50 sampai 60 pack karena efek pasca libur dan penurunan permintaan. Untuk harga produknya sendiri berkisar dari 38.000 sampai dengan 45.000 per pack tergantung isi dan kemasan. Estimasi pendapatannya dihitung dari jumlah pesanan dan harga produk tentunya. Nah, peyek kacang dilihat di sini penyumbang 60% total penjualan karena popularitas rasa dan harga yang lebih kompetitif. Peyek teri 30%, sementara paket hamper khusus menyumbang 10%. Di sini peyek kacang mendominasi karena harganya lebih murah dan rasanya lebih enak. Itu adalah testimoni dari konsumen. Nah, untuk volume order di hari Sabtu dan Minggu menjadi hari yang dengan volume order tertinggi karena pelanggan cenderung memesan di akhir pekan untuk pengiriman hari Senin. Nah, dan untuk apa namanya? Pemesanan tertinggi itu terutama saat promo banding dan mendekati bulan Ramadan memperlihatkan kebutuhan perencanaan kapasitas produksi yang fleksibel. Dari analisis bisnis intelijen untuk kekuatan konten video, video promosi mampu mengakuisisi engagement hingga 3 kali lipat dibandingkan foto dan efektif dalam meningkatkan awareness dan konversi. Untuk kendala utamanya yaitu belum ada database pelanggan terpusat, konten media sosial tidak terjadwal, dan produksi masih perkiraan kasar, menyebabkan resiko stok tidak optimal dan engagement rendah. Nah, dampaknya apa? Inefisiensi ini berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan dan kehilangan peluang penjualan optimal. Nah,
Gimana peluang strategis berdasarkan datanya? Untuk perluasan pasar, potensi memperbesar segmen hampers dengan tema banding menarik sesuai musim atau event tertentu meningkatkan nilai penjualan per transaksi. Mungkin nanti bisa dibuat hampersnya nggak yang, maksud saya nggak temanya bukan hampers lebaran doang, bisa mungkin kasih seperti gift untuk event-event tertentu atau untuk hadiah untuk orang-orang terkasih gitu bisa ya. Nah, untuk loyalitas pelanggan, membangun program pemesanan berulang dan penawaran khusus bagi pelanggan setia untuk meningkatkan retensi dan lifetime value. Nah, saya adalah salah satu pelanggan dari PX Sedoyo ini kebetulan dan dari mereka kayak mencoba mereach out gitu loh, masih masih ada stok nggak gitu biasanya. Untuk kolaborasi produk, integrasi produk dengan UMKM lain seperti keripik, sambal, dan teh dapat menciptakan paket lengkap yang menarik segmen pasar baru. Nah, ini yang saya maksud tadi nggak cuman jualan pay atau hampers lebaran bisa untuk occasion tertentu gitu. Nah, untuk ekspansi distribusi, memanfaatkan platform marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia guna menjangkau audiens lebih luas dan meningkatkan volume penjualan. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi strategi business intelligence. Yang pertama yaitu mengumpulkan data pelanggan menggunakan Google Form dan WhatsApp untuk membangun database. Yang kedua yaitu mencatatkan konten rutin fokus pada video dan testimoni untuk meningkatkan engagement supaya konsumen lebih tertarik gitu mungkin bisa dijadwalkan secara rutin untuk pembuatan kontennya, untuk video testimoninya supaya konsumen lebih tertarik dan percaya gitu bahwa produknya bagus, produknya enak. Nah, yang ketiga itu rencanakan produksi berdasarkan data penjualan minggu sebelumnya agar stok optimal. Yang keempat itu mengembangkan paket banding tematik sesuai musim dan kebutuhan pelanggan. Nah, yang terakhir adalah menggunakan dashboard sederhana di Google Sheet untuk pantau penjualan dan performa konten. Nah, kesimpulannya apa? Yaitu pemanfaatan data sederhana dari data Instagram dan riwayat pemesanan mampu memberikan insight yang signifikan dalam merancang strategis bisnis yang lebih terarah. Nah, bisnis intelijen efektif tidak harus mahal, cukup dengan mindset analisis dan pengelolaan data konsisten gitu. Yang ketiga yaitu potensi perkembangan PX Doyo. Dengan penerapan BI, UMKM ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar sehingga berpotensi naik kelas secara bisnis. Masih bisa dikembangkan lagi dengan memanfaatkan data dan yang tadi saya bilang apa namanya cukup dengan mindset analitis dan pengelolaan data secara konsisten. Em, PA bisa membuka jalan bagi UMKM untuk menjadi lebih terarah, efisien, dan mampu bersaing di era digital. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau pesen keripik sedoyo, payak sedoyo bisa melalui link ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.